Manusia itu sejak lahir, bahkan mulai dari alam kandungan, ketika si cabang bayi berumur 4 bulan atau 120 hari dalam rahim seorang perempuan, Allah telah sertakan 4 penjaga. Saya tidak menyampaikan 4 yang dicatat oleh Allah, diantaranya jodoh, rezeki, umur. Itu enggak, karena itu sudah sering kita dengar. Malu kursi. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya silakan. Para sesepuh, mohon maaf saya duduk di kursi dan di situ ya. Ya Pak, tidak apa-apa Pak. Ya. Soalnya kalau ada kursinya bergoyang-goyang ya. Oke. Allah telah tetapkan 4 penjaga bagi si cabang bayi ini sebelum lahir ke dunia, dan bahkan ini sampai manusia itu mati. Yang pertama, ketika manusia itu lahir, si cabang bayi itu keluar dari rahim seorang perempuan, ada satu saudara yang tertua, yang paling dulu keluar. Ini biasanya orang Kejawen nih pegang masalah ilmu ini, karena ini acaranya orang Jawa nih, yang undang saya orang Jawa. Saya bahas ini sedikit demi sedikit, sekalipun saya asli Madura. Bukan nopo-nopo nih. Untuk nopo. Kata orang Madura, bahasa Inggrisnya itu mak lengar tenis suami. Ya paham. Sebelum bayi itu lahir, ada saudara tertua yang mendahului. Siapa itu? Kakang kawah. Apa artinya kakang kawah itu? Adalah air ketuban, kata kita. Kakang kawah. Kenapa disebut kakang kawah? Kakang itu kalau bahasa Jawa saudara tertua. Gak mungkin saudara paling muda dipanggil kakang. Betul. Jadi yang pertama kakang kawah, air ketuban, pecah terlebih dahulu. Nanti apa hubungannya dengan Islam? Nah ini yang penting. Kemudian yang kedua adalah ari-ari. Ari-ari kita yang dikubur itu pun juga saudara. Kemudian yang ketiga itu adalah kendi, yaitu darah. Yang keempat pusar kita. Jadi sedulur papat limu pancer. Pancer itu siapa? Pancer ya kita manusianya, jasad kita yang bisa terlihat dengan kasat mata. Kalau yang 4 ini namanya saudara yang gaib. Bagaimana dengan hubungannya dengan Islam itu? Yang pertama, kakang kawah. Kalau dalam Islam itu yang menjadi penyampai, pembuka bagi keselamatan manusia, penyampai terhadap ajaran-ajaran Islam itu yang pertama adalah Sayyidul Malaikah, yang kita kenal dengan malaikat Jibril.
Kenal malaikat Jibril? Nah, Jibrilnya kenapa? Kenal malaikat Jibril. Maka malaikat paling tua yang menjadi pimpinan para malaikat namanya malaikat Jibril, Pak. Kemudian Adi Ari-Ari adalah kalau dalam Islam itu Mikail. Maka kita kalau orang Jawa, orang Madura yang ngerti ini, kalau kita pas mendoakan hari lahirnya bayi atau anak, bahasa Inggrisnya itu ngingunin tere kanan, itu disebut saudara yang empat serta malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ini disebut, Pak, disebut. Cuma zaman sekarang nggak ada. Kenapa? Karena anak sekarang itu lebih banyak berguru sama Kiai Google. Jadi tidak bernasab dia. Ilmunya tidak bernasab. Apa-apa buka YouTube, apa-apa buka Google. Nah, sehingga guru ngaji kurang begitu laku sekarang. Guru ngaji kurang begitu laku, kurang begitu dihormati. Kenapa? Karena sudah berguru sama YouTube, sama Google. Sehingga punya masalah cukup bikin status. Berdoa cukup di status. Orang pamer sekarang itu lupa, nggak usah jalan di depan rumahnya orang, nggak usah. Cukup sampean punya makanan enak dijebret, papang di status. Ayo yang mau makan monggo merapat. Didatangin beneran nggak ada. Kan ini yang terjadi bagi kita, saudara. Pergeseran nilai. Nah, kemudian setelahnya memahami ini, maka ternyata yang keempat saudara ini akan menjadi satu dan kesatuan dalam tubuh kita, sehingga dia menjadi yang namanya Nur Alif yang bersumber kepada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara pas ceramahnya kayak ceramah ilmu batin. Ini tak berapa sekali. Siapakah orang yang senantiasa berdiri tegak, tidak goyah hidupnya? Orang yang senantiasa dia berpedoman kepada ilmunya huruf alif, berdiri tegak. Maka kalau membahas ilmu huruf alif ini, Pak, kalau ini ditafsir, kalau ini dipecah ini bukan cuma jadi puluhan kitab. Belum lagi huruf ba. Al-Quran 30 juz. Biarpun nanya sama Kiai siapa itu, Al-Quran itu 30 juz. 100